Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala akhbarana ar-Rabi' qala akhbarana asy-Syafi'i qala akhbarana Malik an-Nafi' qala kuntu ma'a ibni Umar lailatan was-samaa'u mutaghayyimatun fa khasha ibnu Umar as-subha fa awtara bi wahidatin thumma takshiful ghaib fa ra'a 'alaihi lailan fa syafa'a bi wahidatin ila akhir. Hamba Allah yang dimuliakan Allah, saya mohon izin dan berterima kasih kepada panitia Yayasan Masjid Agung atas kesempatan ini, dan saya mohon izin kepada jemaah Masjid Agung, saya tidak dalam keadaan mengajar Bapak Ibu semua, tidak dalam keadaan menceramahi dan menasihati Bapak Ibu semua, tapi kita sama-sama mengaji. Makanya pakaian saya tidak begitu pakai jas lah, pakai apa, enggak, pakaian biasa seperti pakaian jemaah. Bapak Ibu, para hamba Allah yang dimuliakan Allah, kembali kita berbicara tentang fikih. Pertemuan yang lalu kita membahas perlukah fikih. Sebagian kecil kita sudah bahas bagaimana peranan ulama. Saya perlu sampaikan kepada kita semua bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, ulama ummati ibaratna yaro ulamana Nabi Muhammad SAW, umatna Nabi Muhammad SAW kafadli anbiya'i bani Israel, salepel nabi-nabinda bani Israel. Jadi sekarang tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW, yang ada hanyalah ulama. Di negara kita ini, ulama-ulama yang notabene menguasai hadis, menguasai fikih, dan ulumul agama Islam yang lainnya itu digembleng di pesantren seperti adik-adik kita ini. Nah, itulah cikal bakal yang akan menjadi ulama di masa yang akan datang. Hamba Allah yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW biasa pasang, kalau bahasanya biasa berwasiat kepada Abu Hurairah, angka sahabat yayasan Abu Hurairah. Abu Hurairah ipasang ku Nabi ta, salah satu pesan Nabi ta makadai aja musalai sampajawi tri'e. Jadi harus sampajawi tri'e kedudukannya hampir wajib. Hampir wajib, sunnah. Andai angka sunnah wajib, nah sampajawi tri'e ini wajib. Tapi dikenal oleh istilah agama, dikenal sunnah muakkad. Begitu pentingnya. Nah, sian rekang ia sampajang witrie dan upanna ilaksanakan. Tentu kita sepakat kupura mas sempojangi setowe. Pura ga mas sempojangi sa atau tangga benipi atau melo bisubu. Nah, Rasulullah SAW memberikan petunjuk, makada narek komelo ni subuh pakasya subh
Asam pejawitir harus sirakang. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara pandangan ulama, kenapa ulama berbeda pendapat. Dan bagaimana prinsip atau sikap seorang ulama mengambil sebuah hukum. Jadi hadis yang diriwayatkan Aisyah yang kita sering dengar, maka dai itanai Aisyah, maka da sian rakas sempajana Nabi ta kuwenni. Maka dai Aisyah dalam pengertiannya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah salat di luar Ramadan dan di Ramadan kecuali 11 rakaat. Nah, hadis inilah oleh ulama sudut pandangnya beda. Bagaimana sikap ulama? Seperti ulama As'adiyah, ulama DDI mensikapi hadis ini, mengatakan ini hadis bukan hadis sholat tarawih, tapi ini hadis sholat witir. Maka ulama-ulama yang dari As'adiyah, DDI sempajat tarawih ada 20. Tapi bukan berarti menyalahkan ada 8. Karena hadis tentang sholat tarawih yang dipegangi orang 8 ini, yang mengatakan Aisyah tidak. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW sholat malamnya, baik Ramadan atau di luar Ramadan, itu 11 rakaat. Nah, oleh sebahagian ulama kita memahami bahwa inilah sholat tarawih. Ya, nasabah. Ini pengaruh ya mungkin. Jadi iya kok sempajang masigi arwah mirakanna sama namanya penggemarna. Iya roko 20 rakaat mah kurang penggemarna. Ya palit tomatoa, iya mure-murewe, mese. Jarang anak muda kayak begini, tapi sekarang kan sudah banyak ya. Nah, jadi sikap ulama. Sekarang sama yang witir, kita lihat. Jadi kalau begitu, ulama mengatakan iya rosam pajang witir 10 sih dirakang. Nah, disinilah perbedaan ulama. Berkomentarlah Imam Malik mengatakan maksimal sempajang witir 10 sidi, minimal telun rekang. Pandangan Imam Malik, pekko cerana ganjil, kode gagal genap. Nah, itu pandangannya. Nah, kalau Imam Syafi'i tidak, 1 rakaat boleh. Sumbernya dari mana? Kita lihat. Jadi buku yang kita baca ini adalah Kitab Al-Um. Kitab Al-Um ini ditulis Imam Syafi'i di abad kedua Hijriah. Jadi Sahih Bukhari belum ada, Sahih Muslim belum ada, Kutubus Sittah belum ada. Jadi jangan kita kira bahwa Imam Syafi'i tidak paham hadis. Ini perlu kita jelaskan ke jemaah. Jadi biasa kemarin kita bahas makada maji jero masyarakat takong kemakutana makada aga hukunna sampajawi trie. Tapang ke Ustaz makada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz poli As'adiyah makadai qala Imam Syafi'i. Makadai saya masyarakat iya ka pacucu nasaba Rasul. Masyarakat ini sang Imam Syafi'i. Nah, ini jadi kita harus paham, karena saya katakan kemarin ada gerakan di Indonesia, saya menamakan gerakan kayak ingin mensaudikan Indonesia, sementara Saudi mau berkiblat ke Indonesia. Jadi seakan-akan gerakan ini amalan-amalan yang kita diajarkan guru-guru tak kemarin ini salah semua, beda semua. Maksudku ya,
acara mabawan no aja nemu keriti ro amalan na purina Pak Guru kitu pandrita tariolo. Sebaru tu pandrita ta aku ramu tu no baca. Hak desa mo to. Coba kita lihat, ya kupura mas sempajat tawe milodo waki ka majamaki di. Majamaki. Oleh gerakan ini nasa si bid'ah. Padahal kalau pikir iki, ia kumpura ni mas sempajat tawe, assalamualaikum, assalamualaikum. Agi me pugau, kan selesai ni mas sempajat. Kecuali kumakadaki Allahu Akbar, tapang kami oki majama. Iya Pak, napa lanjut ki pemeng? Nah itu batal. Tapi kumpura ni mas sempat, mas maber seleng. To majama, kan selesai ni mas sempajat teh. Nah, masalahnya ye anggota Nabi daakan ni mak jamaah kupur mas sempajat tahu tapi ya kupur mas sempajat mah hempung. Ya kira-kira maka si mak jamaah langsung mah hempung. Nah, ini yang saya kemarin katakan metodologi dalam memahami hukumnya tidak konsisten. Tidak jelas. Hamba yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang kita lihat, Imam Syafi'i ini menyusun bukunya. Imam Syafi'i lahir tahun 150, meninggal 204. Imam Bukhari baru lahir di tahun 1997. Jadi kalau mengatakan Imam Syafi'i tidak paham hadis, mungkin salah menyampaikan. Jadi belum pengumpulan hadis dalam bentuk Sahih Muslim, Sahih Bukhari, buku ini sudah ada. Ya, buku ini sudah ada. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya. Kita lihat di sini. Dia katakan begini. Ada namanya ulama akhbaran Ar-Rabi'. Imamur Rabi' ini boleh kita katakan ini periwayat hadis. Ini juga nanti Bukhari mengambil hadis dari sini. Sementara Ar-Rabi' ini mengambil riwayat dari Syafi'i. Jadi kalau mengatakan Syafi'i tidak paham hadis, terus Imam Bukhari ngambil hadis dari mana? Salah satunya Imamur Rabi'. Imamur Rabi' itu boleh dikatakan ya belajar sama Syafi'i. Apa kata Rabi'? Qala akhbarana Syafi'i. Saya diberitahukan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, qala akhbarana Malik. Saya juga diberitahukan ke Imam Malik. Jadi Imam Malik mengajarkan Syafi'i. Maka Syafi'i katakan akhbarana Malik. Jadi Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik ini lahir tahun 90 Hijriah. Jadi sebenarnya kita ini kalau mengatakan salaf, kita juga salaf. Kenapa kita mengikuti ulama-ulama salaf? Cuma ada teman-teman sekarang mengklaim dirinya salafi, seakan-akan lebih salafi dari kita. Kenapa? Yang namanya salaf itu adalah 3 abad setelah Rasulullah SAW. 3 abad setelah Rasulullah SAW. Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, Imam Syafi'i ini salaf karena hidup di tahun 1 abad setelah Rasulullah SAW tidak ada. Ini belajar sama Imam Malik, makanya dia katakan akhbarana Malik. Imam Malik ini tabi'in, tabi'ut tabi'in. Imam Malik katakan an-Nafi'. Ini ungkapan ini dari Nafi' saya peroleh. Nafi' ini, Imamun Nafi' ini tabi'in.
Karena ketemu sahabat. Nafi nanti ini mengatakan, Imamun Nafi ini katakan, qala kuntu ma'a Ibni Umar. Imamun Nafi mengatakan, kita pernah bersama Ibnu Umar. Siapa itu Ibnu Umar? Yang dimaksud di sini Abdullah Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar ini sahabatnya Nabi, yang mungkin seumur-umur kalian dulu sangat dekat sama Nabi. Masih umur belasan tahun. Abdullah Ibnu Umar itu umurnya panjang, 80-an. Abdullah bin Umar ini karena sangat dekat sama Rasulullah SAW sehingga banyak meriwayatkan hadis. Banyak hadis-hadis yang diperoleh periwayat hadis dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar. Kita pernah mendengar khalifah yang sangat jujur namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu didikan beliau. Umar bin Abdul Aziz itu kemanakan Apona, anak Nanurena. Wattuna bapakna Umar Ibnu Aziz ini, Umar bin Abdul Aziz ini tugas di Mesir, gubernur saat itu. Dia tidak mau ke Mesir. Dia hanya ingin belajar sama Abdullah bin Umar. Karena cita-citanya Umar bin Abdul Aziz hanya ingin seperti Abdullah bin Umar. Maka tercatat khalifah yang sangat adil itu Umar bin Abdul Aziz. Didikannya siapa? Salah satunya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini sering bersama Nabi dalam perjalanan. Biasa kalau kita lihat buku Hayatus Sahabah, era Abdullah bin Umar biasa kojok ke Madinah, kojok ke Makkah si bawa Nabi tapole Madinah. Ia ko angka mena lepangi Nabi ta na cenne ia ro untana. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, ia ro Abdullah bin Umar ia ko laba yo okuro onronge na pacenne itu onro untana jolo. Dia tidak tahu apa maksudnya, tapi dia mengikuti Nabi. Karena Nabi sebelum no pole untana macenne ro untae, macenne jolo. Setelah Nabi tidak ada, meninggal, Abdullah bin Umar kolabo koronronge na macenne itu untana. Begitulah Abdullah bin Umar mengikuti Nabi. Kita sudah tahu Abdullah bin Umar siapa? Beliau salah satunya itu. Makanya Nabi katakan, Imamun Nafi katakan, kami pernah bersama Abdullah bin Umar lailatan, suatu malam. Jadi yang kadang kasih diweni Imamun Nafi ini si bawa Abdullah bin Umar. Was-sama'u mutaghayyimah. Irwan dia meralungi. Pakasya Ibnu Umar as-subha. Nasaba air waktu dia gagajang. Maka tertesiaga ni je. Maka Ibnu Umar itu khawatir. Subuh ni kapan? Nasaba dia nepita ulangnya, dia nepita anak icongnya. Dia gaga cahaya nasaba mendung. Maka dia Pakasya Ibnu Umar as-subha. Dia khawatir subuh. Sementara dia belum witir. Begitu pentingnya witir. Apa yang dilakukan Ibnu Umar? Fa'autara biwahidatin. Maka seketika itu mas sempoja witir isirakang. Sirakami. Wattunna pura mas sempoja witir isirakang. Summa takshiful ghaimu. Tapatat denginannya iro mendunge, paja mendung, paja meralung, masih yang memang macakai wannya. Para alaihi lailan, makanya tadi wannya kada wannya mau biji pale, dia pernah subuh. Masa paja witritoni, silakan. Apa yang dilakukan Umar? Abdullah Umar,
fasyafa'a biwahidatin. Napa ganna mi siddi mani? Mag siddi mi ko niro. Dia na tambay siddi mi. Jadi kau angkat tahu mau witir sirakahang. Dasarnya ini. Nah, permasalahannya nanti kita lihat di belakang di sini ada komentar qala as-Sarraj al-Balqini hadal mauquf ala Ibnu Umar. Ini sikap hukumnya Ibnu Umar. Nah, ini Abdullah bin Umar sahabat Nabi ta. Jadi Abdullah bin Umar ini angka sikap hukum na to. Sebelum mati mapasang ni makada ya ko mati ka baca nga surah. Nah, jadi kau mengaji ke kuburu baca teh surah tanya bid'ah. Jadi kalau ada mengatakan salafi kemudian tidak ikuti ini kamu perbuatan salaf. Jadi kalau ada mengatakan salafi, pengikut salafi, kemudian dia namelo mengaji tomate, ini kan perbuatan salaf. Nabi tidak pernah lakukan, tapi Abdullah Umar lakukan. Nah sekarang, apakah ungkapan sahabat, perbuatan sahabat itu bisa diambil hukum? Nah inilah kayak DDI As'adiyah itu mengatakan qaulus sahabi hujjah. Ungkapan sahabat itu bisa menjadi dasar hukum. Nah teman-teman yang menamakan dirinya tadi ini salafi kayak hidup di antara Nabi dengan langsung Bukhari. Jadi ada masa yang mau dibuang. Kalau menurut saya, masa apa itu antara Rasulullah SAW dan terciptanya kitab Bukhari. Buku ini kan lahir sebelum Bukhari. Sahih Bukhari itu. Nah, makanya ini ada lagi, misalnya mapandre kutu matewe, bid'ah. Siapa yang lakukan itu? Ada namanya Imam Atha. Imam Atha itu tabi'ut tabi'in, menganjurkan bersedekah makanan kepada orang yang ada keluarganya meninggal. Hanya ini kita perlu sikapi. Biasa kok dia nama marigaga degaga maka minreni, ini perlu disikapi. Tapi okoi di OGE kita punya kearifan lokal kan saling membantu. Jadi saya pernah katakan kearifan lokal kita itu banyak yang bagus. Tidak semua kearifan lokal Bugis itu syirik, enggak. Kong ketemu aja saling membantu. Tirang apa yang harus dibantu, itu kan petunjuk Nabi. Memberikan sedekah, dibantu amplop dengan isinya. Jadi tidak semua kearifan lokal itu. Saya pribadi, ini rumah saya yang dekat Masjid Agung. Itu kan dibuat tahun 2007, di saat kita masih kurang uang. Sekarang alhamdulillah Allah menitipkan kita rezeki sebagian, kita sudah mungkin bisa membuat yang lebih bagus. Tapi makanya tomatoi aja musaleh bola muna. Nah sebab itu bola pertama. Makan dia. Bagi makada bida, itu sudah cocok. Jangan dulu. Nah sebab itu tomatoi mega pak kita na. Tanya pak kita mata bawang. Jadi tidak serta-merta ungkapan orang tua itu langsung mengatakan bid'ah, syirik, belum.
Coba garek misalnya tuh motor tariolo tuh. Nomyo kota si ini say makada malah dombai matu. Tahu na sekolah? Latu S2 S3 kena penisan. Tuh motor tariolo. Nape jami we na tasiye. Kada melong kombai mo. Nape jami na tasiye maralula da makada de makasimo. Padahal malah dak nyanyi awan mendung hujan makanya dia melemah pajamu matu. Dia belayar. Nah, itulah tidak semua kearifan lokal masyarakat ini bid'ah yang sesat, enggak. Inilah dakwah-dakwah yang disodorkan ulama-ulama As'adiyah, DDI, maka bertahan sampai sekarang. Sehingga di As'adiyah itu kita membangun As'adiyah itu di kampus 4, kita membangun As'adiyah asrama di situ yang bertransformasi dengan kearifan lokal. Jadi itu asrama-asramanya itu rumah kayu. Tidak seperti asrama ini rumah batu. Bagus. Cuma kita ingin melestarikan kearifan lokal. Kearifan lokal kita. Coba gare lite gare bolata ini tuh bologie. Itu sikap hukumnya tomat-tomat teriolo. Itu gare bolata ugie di bola juta Yang ia ko angka bola mangolo watang mangolo rijang pasti adenna mangolo watang. Kongka bola mangolo rijang pasti adenna mangolo watang. Ya ko angka bola mangolo lotang pasti adenna mangolo timorang. Periksa. Di mana belajar orang tua tak? Dia belajar di tawaf. Ia tahu apa makulu abio tahu Makanya rata-rata tuh adenna tomat-tomat teriolo, adenna bologi itu mak tamalolong tamabio mana tai? Coba kita mau katakan ini syirik. Tunggu dulu. Anak mundre itu menentukan ke bola nama kulukana. Teman-teman coba perhatikan rumahnya orang Bugis. Dan itu kan di Jawa sudah di villa-villa itu sudah villa-villa yang mewah itu villa kayu. Sekarang. Jadi kalau ada dulu kita mak bolaju, nasa minta topeti sekarang orang kaya. Nah sekarang dengan perkembangan zaman begini, hamba yang dimuliakan Allah. Nah sekarang ada adik yang belajar tahfizul Quran ini, itulah gunanya kita di pesantren, mengajar buku-buku begini. Karena ada gerakan yang langsung potong, seakan-akan buku ini yang begini nggak ada. Nah, jadi saya ingin katakan bahwa yang diajarkan guru-guru itu dulu itu tidak bertentangan dengan syariat. Maulid, siapa bilang maulid bid'ah? Saya pernah melihat di YouTube, di sosmed, teman-teman ini yang mengharamkan maulid, dia katakan begini, mana si bid'ah? Kan dihantam. Kalau tidak mau bid'ah ya aja mengoto. Neon aja. Mobil kan tidak ada zaman Nabi. Apa katanya? Bid'ah itu bedakan bid'ah yang dolalah dan bukan. Bid'ah dolalah itu kalau ibadah. Kalau sarana tidak. Oke. Jadi mobil bukan bid'ah. Dolalah bukan, karena itu sarana. Oke. Sekarang saya tanya Ki, maulid ibadah atau sarana? Itu kan sarana. Sarana apa? Sarana dakwah. Berarti kalau begini kaedamu, berarti maulid bukan bid'ah karena bukan ibadah, sarana. Tasbih.
Tasbih kan ada yang membedakan. Tasbih ibadah apa sarana? Sarana. Itu yang saya katakan kemarin, kaidah hukum teman-teman ini tidak jelas. Bahkan angka di YouTube itu saya biasa katakan, metodologi ayah-ayah wae. Alena bawah, agi lo nepau. Ini jadi adik-adik semua, Al-Quran itu ada ilmunya. Setelah kita hafal Al-Quran ada ilmunya. Hadis itu ada ilmunya. Apa itu usulul hadis? Al-Quran itu ada ilmunya. Apa itu ulumul Quran? Fikih itu ada ilmunya. Apa itu usulul fikh? Ada ilmunya. Jadi kalau kita belajar hadis tanpa menguasai itu ilmunya, nah inilah biasa kita keliru. Contoh, ini karena musim haji. Mapa hajiat tomatoe, wadige pahajat teh. Ada sahabat mati tomatuan natanya Nabi, orang tua saya wafat belum haji. Apa hajaituhu? Apakah saya hajikan? Apa jawaban Nabi? Makanya Nabi tak ya ko angken ran ko tawe me ko wajai makadai ironang itu makutane wajah tu Nabi inran na lagi ko tawe mu aja apalagi inran ko to ko Allah Taala. Nah dari sini kalau kita pahami ipaham makada iro ko ya sidekang kita ya lenya malatawe itu juga ngoko almaru letu. Maka ini hadisnya bendengnya dia letu ya roh haji maka sini pedangnya Nabi temakada aja mau haji yang dia letu itu nah sekarang kan teman-teman sekarang tidak memperbedakan tidak memperbedakan lagi bakal letu gero pahalae ko ikiring atau mate. Iya sih nak persoal kamaku kue kau kiri yang Fatihah sebab dia nang kena lakukan yang Nabi tak. Inilah perlu kaidah. Termaki poda mana kima, poda mana ki secara A sampai Z. Kangen kena nange petunjuk nero maka dah haji lagi letu. Apalagi tu Fatihah, malopoe lagi letu. Apalagi tu bicu. Kalau itu, ya kan? Makanya itu kan ada yang viral di video saya itu, maka ada komeki pas sekolah anak tak, tita to ya rumah kada, na baca mogi Fatihah aku mati ki, iya ko angka sekolah dia na baca Fatihah aku mati ki, nah harangan ngiru na bidaka pajai pas sekolah anak tak kutu, mana serasa ki mau kosoki nah harangan matoi, ilodang itu matoi, aku mati. Itu banyak yang WA ke saya, yang pakai yang tidak mempercayai dua ya saya. Kenapa? Takut sekolahnya kosong. Hamba yang dimuliakan Allah ini sudah isya. Jadi saya ingin katakan bahwa ieu nange maka dawat di hajat tawe angka kaedah. Ieu koi merubah desa ipahan maka dami ieu rawat di haji yang tawe anak pah. Nah sebab ieu nak makutane anak. Jadi wadi hajat tawe anak napa natomatuan nah. Sesuai petunjuk di sini, tapi ada kaidah hukum mengatakan ini ada kaidah al-ibratu bi umumil labz la bi khususis sabab. Pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz, bukan dari sebabnya khusus sebabnya. Apa keumuman lafaz itu? Boleh hajiyat teh. Khusus sebabnya anak napa hajian itu matuan nah. Nah, dalam kaidah yang diambil adalah keumuman lafaz. Boleh. Jadi kuden ulah tomatuan anak nah hajian ni keluarga na. Kuden keluarga na wajah tawe. Kira-kira begitu. Masih banyak kaidah-kaidah seperti ini.
termasuk miqat di Masjid Aisyah, Masjid Tan'im, itu kan yang bisa miqat perempuan yang haid. Karena waktu haid Aisyah, setelah bersih disuruh pergi miqat di mana? Di Tan'im. Dikenal sekarang Masjid Aisyah. Tapi sekarang laki-laki juga miqat di situ. Padahal khususnya sababnya tadi adalah orang yang haid. Tapi bukan itu yang diambil. Tapi apa yang diambil? Al-ibratu bi umumil labz la bi khususis sabab. Itu yang kita katakan metodologi memahami hukum. Metodologi memahami hukum. Atau boleh dikatakan kaidah, boleh dikatakan teori hukum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.